pagi. Hari ini hari Senin jam 9.50. Hari ini aku ada janji ketemu sama kontraktor di kos untuk membahas masalah tangga yang akan dibangun dari lantai 2 ke lantai 3 yang sudah pernah aku ceritakan di video sebelumnya. Kemudian aku harus pergi ke bengkel buat ganti oli mobil karena suamiku nggak ada di Malang dan sudah mau mendekati Lebaran dan ditakutkan bengkelnya tutup, jadi aku harus berangkat sendiri. Terus abis gitu mungkin nggak ada sih, kayaknya chill aja di rumah. Selama beberapa hari terakhir tuh aku agak nggak enak badan. Kemarin lusa aku sempat pijet karena punggungku dan leher itu kaku pol. Dan udah mulai kerasa kayak mau flu gitu loh. Untungnya aku nggak puasa karena lagi dapat. Akhirnya aku bisa menjaga minum vitamin, makan yang banyak dan lain-lain. Jadi kalaupun flu, hari ini flu-nya nggak begitu yang terlalu parah, bukan yang flu berat gitu. Sambil nunggu waktu, aku kepengen cerita kenapa kok aku memutuskan membuat video dan diupload di YouTube. Sebetulnya aku punya rencana ini itu dari sebelum aku menikah bulan Agustus tahun lalu, yaitu Agustus tahun 2025. Sebelum bulan itu sebetulnya, cuman karena aku selalu lupa dan mungkin niatnya pada saat itu belum besar, jadi aku hanya bikin satu video persiapan lamaran, aku upload ke YouTube. Dan waktu itu aku masih belum tahu gimana sih ngambil background supaya nggak kena copyright di YouTube. Aku masih belum tahu sama sekali tentang hal seperti itu. Akhirnya videoku tuh kena copyright untuk yang pertama kalinya. Nah, alasannya itu karena aku tuh kepengen menyimpan memori supaya suatu saat nanti, mungkin 10 tahun lagi, 5 tahun lagi bisa ditonton kembali, mungkin sama aku, sama suamiku, atau sama anak-anakku kelak. Karena memori ini kalau diupload di YouTube kan tidak akan pernah hilang kecuali aplikasi YouTube ini ditutup atau dihapus. Kalau aku hanya simpan di laptop atau di flash disk atau di hard disk, itu bisa jadi hilang. Jadi tujuan utamanya adalah aku kepengen keep memories ketika aku masih muda, ketika aku akan menikah, baru menikah, punya anak pertama, kedua, dan seterusnya. Ketika anak-anakku tumbuh dari bayi jadi balita, balita jadi anak-anak, dan seterusnya. Untuk alasan yang lain kenapa aku bikin video di YouTube, karena aku kepengen mengisi waktu luang sebenarnya. Karena ketika aku bikin video, aku perlu mengedit video ini, baru aku upload ke YouTube. Karena ketika aku ada waktu kosong yang aku gak ngerti harus ngapa-ngapain dan aku hanya scroll sosmed, scroll Instagram, aku merasa rugi akan waktu luang yang aku buang dengan cuma-cuma itu. Dan saat ini aku bekerja sebagai dokter gigi dan aku punya beberapa rumah kos. Jadi ketika kedua pekerjaan aku ini sudah selesai, alias tidak ada lagi yang harus aku lakukan, kadang aku bingung mau ngapain. Jadi aku memutuskan buat mengedit video saja. Sebetulnya aku kemarin sempat kepikiran aku kepengen deh punya online shop. Tapi aku tidak tahu harus memulai dari mana. Terus bikin akun Shopee-nya seperti apa. Aku gak mengerti. Jadi aku akan mencoba hal baru berupa ini dia, bikin konten yang bukan aku banget. Karena aku sebetulnya bukan orang yang suka untuk selalu tampil di depan kamera kayak gini, tapi aku mencoba untuk keluar dari zona nyaman, mencoba hal baru, karena kenapa enggak. Dan aku juga berpikir daripada aku nontonin video orang lain sampai berjam-jam, membuang-buang waktu, kenapa bukan aku yang mencoba menjadi orang tersebut. Kenapa bukan aku yang orang yang memiliki konten gitu loh, orang yang bisa menonton aku gitu. Hanya sekilas pikiran aku aja sih kayak begitu. Jadi jumlah penonton yang ada di channelku ini masih belum banyak, dan aku nggak tahu apakah jumlah views yang aku lihat di channel itu sesuai sama faktanya, dan apakah itu memang beneran manusia gitu loh. Maksudnya bukan sistem yang salah membaca begitu. Tapi siapapun yang menonton videoku ini, terima kasih sudah menonton. Dan mudah-mudahan kalian terhibur sama videoku, karena aku masih baru belajar bikin video, ngedit video.
dan lain-lain. Semuanya masih belajar. Semoga kalian enjoy. So, sekarang udah jam 10.13. Kelihatan gak? Udah jam 10 lebih. Aku mau berangkat sekarang. Aku mau pergi sama mama. BTW Lebaran sudah 4 hari lagi. Dan ini adalah tahun pertama aku Lebaran memiliki suami. Dan ini adalah pertama kalinya Lebaran aku merasakan mudik keluar kota. Karena di tahun-tahun sebelumnya, karena semua keluarga dan semua saudara ngumpul di Malang, jadi aku gak pernah kemana-mana. Jadi ini pertama kalinya aku merasakan mudik waktu Lebaran. Seneng banget. Nanti aku berencana buat bikin video waktu hari Lebaran. Mudah-mudahan akan terjadi, karena kalau aku gak malu ya, karena aku masih malu untuk bikin video di depan orang, di depan event keluargaku sendiri tuh aku malu. Jadi mudah-mudahan nanti aku bisa merekam memori pada saat Lebaran di Malang dan Lebaran di Surabaya. Kita berangkat dulu yuk. Dadah. Give it to you. Turn on you. I cannot deny. Jogetannya kayak orang dengerin dangdut kayak begini. Patah. Tadi waktu di kos, untung udah selesai ngobrol sama kontraktor dan ada orang motor dulu, orang lagi belok juga dia masih main gas, ya Allah. Jadi tadi waktu di kos, untung udah selesai ngobrol sama kontraktor sama tukang pasang AC. Aku di WA sama asisten kos, dibilang kalau ada pasien datang mau nambal gigi. Akhirnya aku langsung ngebut tancap gas dari ujung Suhat ke daerah Ijen. Aku langsung pulang, kerjain pasien, makan, dan ini mau ganti oli. Mudah-mudahan gak ngantri. Kalau parkir di sini tuh ngeri tahu, karena bawahnya bolong ini. Mobilku di sebelah sana. Oh, lumayan sih ini nunggunya, penuh ruang tunggunya. Bye guys, karena aku malu. Udah kelar ganti olinya, tadi cepet sih, cuman aku kayaknya nunggu sekitar 30 menitan aja. Terus udah selesai, dan waktu udah selesai aku baru inget untuk minta cek tekanan ban. Baru banget inget, karena udah lama gak ngecek tekanan ban mobil. Kayaknya besok aja atau enggak entar sih, kalau misalkan ngelewatin SPBU mau sekalian ngecek tekanan angin ban. Hai, selamat pagi. Hari ini aku harus pergi ke bank karena ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Kemudian hari ini gak ada kegiatan yang gimana-gimana sih, cuma nanti ada buka bersama bareng dengan keluarga besar, karena ada Bude datang dari Depok. Dan Bude ngajakin buat buka bersama semua member keluarga dan saudara-saudara. Mulai hari ini aku sedang mengusahakan kebiasaan baru, dimana aku bangun pagi gak langsung membuka HP, gak langsung ngecekin sosial media, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Karena aku ingin melatih diri untuk setelah bangun tidur nih kita harus langsung beraktivitas gitu loh, tidak memeriksa dunia maya terlebih dahulu. Karena
akhir-akhir ini aku suka baca tentang topik brain rot itu, dan cukup menakutkan ya, karena brain rot itu dia memang mungkin progresnya nggak cepet alias lama, tapi itu dia pasti akan mempengaruhi bagaimana pola kita berpikir. Ketajaman pola pikir kita itu akan merubah semuanya. Jadi aku tidak ingin itu terjadi pada diriku. Jadi aku sedang mengusahakan untuk tidak bermain HP di bawah jam 10. Kalau aku baca orang-orang itu, mereka ada yang mengasah dengan bikin cerita, menceritakan kesehariannya, semacam kayak bikin diary gitu, atau ada juga yang journaling. Tapi aku sepertinya masih belum ada niat untuk ke arah sana sih. Aku akan mengisi waktu luang dengan ngedit video. At least aku tidak mengkonsumsi video-video pendek, tapi aku menggunakan waktu dan menggunakan kemampuan untuk berkreasi dalam mengedit video. Kupingku ini sekarang ngerasa kayak budak. Aku gak bisa denger apa-apa dengan jelas. Kayak dipenuhi sama sama lendir-lendir deh. Di hidung, di tenggorokan, dan di telinga. Untungnya nggak batuk, karena kalau batuk tuh tenggorokan rasanya kayak ada semutnya. Aku mau beres-beres dulu. Ini gantungan kunci yang terbuat dari tanduk rusa kutub. Aku beli waktu di Rovaniemi di Santa Claus Village. Aku juga masih ada sisa uang euro, 25 euro. Ini sekitar 450-an deh kayaknya. Ini mungkin ya, kalau aku nggak salah hitung. Aku tuh kemarin waktu habis pulang dari trip di Finland tuh aku kepikiran, aku tuh kepengen deh kayak nyimpen ini sisa-sisa tag bagasi, terus boarding pass selama aku traveling. Karena again, I like to collect memories. Jadi ini aku bisa bikin kayak sebuah buku gitu, jurnal. Aku bisa tulis cerita dan tempel ini di buku itu. Jadi kayak tulis tanggal, aku kemana, sama siapa, experience-nya seperti apa. Jadi bertambahlah lagi kegiatanku untuk bikin journaling trip. Tapi aku masih belum dapat bukunya. Aku rencananya mau cari buku yang bagus, yang estetik gitu. Aku kemarin rencana hari ini aku kepengen hari ini aku ingin menghitung yield, dan aku baru belajar kemarin tentang yield, bagaimana menghitung. Ini terkait kos-kosan ya. By the way, terkait kos-kosan, bagaimana menghitung pengeluaran dan pemasukan dari usaha kosku itu, apakah sudah seharusnya atau belum. Karena memang jujur, aku sudah punya kos ini dari tahun 2021 dan sekarang sudah 2026. Jadi sudah 5 tahun aku punya kos, tapi aku akan terus belajar. Dulu mungkin aku belum mengerti akan hal ini, tapi aku terus mencari tahu, aku terus belajar apa yang bisa aku pelajari, apa yang bisa aku tingkatkan dan optimalkan, apa yang aku bisa rubah supaya kosku ini menjadi lebih baik, lebih efektif, dan tentunya juga lebih nyaman buat penghuni kamar kosnya. Buat hari ini aku mau belajar dulu tentang kayak cara ngitung, bukan cara ngitung sih, sebenarnya aku udah tahu caranya, tapi tinggal ngitung aja. Mau ngitung yield, terus persentase pengeluaran dari pendapatan per bulan dan per tahunnya. Nanti dari situ aku bisa lihat nih, misal kayak tahun lalu 2025, bulan apa aja yang
pengeluarannya ini nggak normal, alias biaya operasionalnya. Jadi nanti bisa buat pelajaran ke depannya, apa yang harus dirubah, apa yang harus ditekan, dan caranya seperti apa. Wish me luck. Karena saat ini ada salah satu kosku itu yang lumayan banyak kosongnya. Karena kemarin bertepatan dengan anak kos sudah lulus, dan mereka itu lulusnya tuh berbarengan. Kayaknya sekitar 10 orang itu lulusnya benar-benar bersamaan. Di bulan September dan Oktober itu mereka sudah selesai wisuda dan mulai kembali ke kotanya masing-masing. Dan sedangkan di bulan-bulan seperti itu, anak mahasiswa baru itu mereka sudah pada dapat kos semua gitu loh. Jadi sebenarnya timingnya sekarang yang harus kita pikirkan itu bagaimana timing ini supaya nggak sampai berkelisipan seperti itu. Segar banget baru mandi. Siap-siap dulu mau bubar. Pertama-tama pakai Micro Fitting Mist dari Jung Samuel. Makeup simple aja. Lanjut memakai blush on, the one and only, my favorite blush, NYX Buttermilk Blush. I can't get enough of this blush on. Menor, I don't care. Highlighter. Lebih bagus gini atau dikancing? Dibuka atau dikancing? Kayaknya lebih oke dibuka. Oke, dan sudah selesai, siap-siap tinggal berangkat aja. Kayaknya video hari ini, video sekarang cukup sampai di sini aja. I'll see you guys on the next video. Bye. Udah siap mau berangkat, ternyata buah tangan yang mau dibawain sama mama ternyata belum dipanasin.